Mari kita buka kitab kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang ketiga. Kita membaca mulai ayatnya yang pertama. Filipi pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Saya akan membacakannya untuk saudara. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Puji Tuhan. Dari ke-11 ayat yang kita sudah baca, Paulus menyatakan bahwa di dalam kekristenan yang ada, kita tidak boleh hanya berhenti sampai di dalam Kristen lahiriah. Karena Paulus menjadi saksi yang hidup bahwa walaupun dalam kehidupannya yang lalu, sebelum dia mengenal Kristus, dia adalah seorang yang luar biasa. Dia kumlot dalam Taurat, dia tak bercacat dalam menjalankan Taurat. Dia seorang yang punya otoritas untuk menganiaya jemaat. Dia seorang yang mempunyai segala sesuatunya. Tentunya tidak terlepas dari kekayaan yang ada. Namun dalam perjalanan dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, kita mendapatkan bahwa Paulus dilawat oleh Tuhan dan di sana dia bertobat. Melalui pertobatannya itu, Paulus hidup baru. Dan dia beralih dari seorang yang hanya menjadi ahli Taurat, yang menjadikan dia hidup menjadi orang yang hidup menjalankan hanya fungsi agama. Berubah menjadi seorang Kristen yang lahir baru dan mengenal Tuhan. Dan melalui pengenalannya akan Tuhan Yesus itulah dia menuliskan Filipi pasal 3. Bahwa segala sesuatu yang dulu dibanggakan oleh dia, kehidupan-kehidupan lahiriah, sekarang tidak berguna. Sekarang semua menjadi sampah. Dan yang dia kehendaki adalah mengenal Dia.
mengalami kuasa kebangkitannya dan penderitaannya, untuk menjadi serupa dengan Kristus. Berarti saudaraku, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita jangan hanya stop sampai menjadi percaya, lalu kita tidak berlanjut. Berarti kita menjadi orang Kristen yang lahiriah, yang menjalankan fungsi sebagai orang Kristen ibadah lahiriah. Menjalankan kehidupan saudaraku secara lahiriah. Paulus berkata bahwa kita harus lahir baru. Kita harus mengenal Kristus. Untuk sampai menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Mengapa Paulus berkata kita harus meninggalkan yang lahiriah, beralih kepada yang rohania, mengenal Dia. Poinnya mengenal Dia. Karena saudaraku, pengenalan akan Dia itu sangat mutlak dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Di dalam kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim setelah Yosua, ada kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, kita membaca mulai ayatnya yang ke-6. Satu sejarah fakta bahwa tanpa pengenalan akan Tuhan berakibat fatal. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Generasi selanjutnya setelah generasi Yosua dan para tua-tua itu meninggal, Alkitab berkata bahwa keturunan mereka, generasi sesudah mereka, mereka tidak dibekali dengan pengenalan akan Tuhan, dengan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang besar yang dilakukan Tuhan. Membekali mereka untuk mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Allah. Dan akibat dari ketidakpengenalan mereka akan Tuhan, kita sudah membaca bahwa mereka beralih. Mereka terseret, mereka terbawa arus, sehingga mereka beralih dari Allah kepada Allah-Allah, kepada Allah-Allah buatan tangan manusia. Dan hal tersebut menyakitkan hati Tuhan. Apa penyebabnya? Generasi setelah Yosua tidak dibekali dengan pengenalan akan Tuhan. Berbeda dengan Paulus, saudaraku. Paulus dia seorang yang mengerti
bahwa dia perlu di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga saudaraku, dia menyampingkan segala sesuatu yang sudah dia lakukan di waktu yang lalu. Dia tidak ingin sama setelah dia mengenal Kristus. Dia ingin mengalami suatu karya Tuhan dalam hidup mereka, hidup Paulus. Di dalam kitab Hosea, Hosea pasalnya yang keempat, Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Nabi Hosea menulis demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Yosua secara saudaraku pribadi berhasil. Dia bersama dengan keluarganya. Karena dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi di dalam membawa generasi selanjutnya, dia gagal, saudaraku. Dia tidak membekali generasi selanjutnya dengan pengenalan akan Tuhan. Sehingga mereka beralih dari Allah yang hidup kepada Allah-Allah buatan tangan manusia, Baal. Nah, Hosea menulis bahwa umatku binasa. Bahasa Inggris saudaraku menulis kata destroy, hancur. Bukan binasa dalam arti kata saudara Tuhan langsung menuju kepada kebinasaan, tidak. Tetapi mengalami proses kehancuran. Kehancuran dalam apa? Dalam mengenal akan Tuhan. Dan siapa yang menolak? Menolak, saudaraku. Orang Kristen yang menolak. Dimulai dari orang tua yang ada. Karena di sini dikatakan karena engkau menolak pengenalan akan aku, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Kepala keluarga adalah imam. Imam, saudaraku, mempunyai tugas membawa anak-anak dan keluarga untuk mengenal akan Tuhan. Untuk mengenal akan Tuhan. Nah, Hosea memperingatkan bahwa kalau engkau membiarkan dirimu dan keluargamu, keturunanmu, berarti juga bergenerasi selanjutnya setelah engkau menolak pengenalan akan aku, engkau menolak melupakan pengajaranku, maka engkau sedang menuju kepada kebinasaan, kehancuran. Kehancuran akan apa? Pengenalan akan Tuhan. Yang bisa berakibat kepada beralih iman, beralih percaya, meninggalkan percaya kepada Yesus, percaya kepada ilah-ilah yang lain. Jadi saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menuntut kita sebagai imam, orang tua, untuk membawa anak-anak di dalam mengenal akan Tuhan. Dan kalau kita menolak, maka saudaraku, Tuhan menolak kita menjadi imam. Dan kalau kita ditolak oleh Tuhan, saudaraku, maka segala perkataan kita itu adalah kehidupan perkataan-perkataan yang lahiriah. Dan akibatnya apa? Anak-anak kita pun Alkitab berkata akan dilupakan Tuhan. Akan dilupakan Tuhan, saudaraku. Saya tidak pernah alergi kalau jemaat membawa anak-anak, saudaraku. Saya tidak pernah juga marah kalau ada anak-anak, saudaraku, yang mungkin menangis atau dengan suara-suaranya, saudaraku, membisingkan. Tapi sebagai orang tua juga kita harus bisa memahami akan jemaat yang lain yang ingin mendengarkan dengan konsentrasi, saudaraku, dengan sefokus akan firman Allah. Dan mereka, saudara kasih Tuhan, anak-anak mempunyai tempat sendiri di Sabtu Ceria atau di sekolah minggu. Tetapi saudaraku, setelah mereka, kita tahu di sini, saudaraku, bahwa
hari Sabtu itu selain Sabtu ceria ada tunas remaja. Dan setelah mereka tunas remaja di hari Sabtu, saudaraku, hari Minggu bawa mereka untuk ibadah. Dari kecil saudaraku kita harus membiasakan mereka. Setelah sekolah minggu saudaraku melewati kelas 6 ada tunas remaja. Dan setelah Sabtu tunas remaja saudaraku hari Minggu ada ibadah raya. Biasakan dari kecil saudaraku mereka untuk ibadah raya. Om Yos Minandar pernah berbicara di mimbar ini saudaraku. Ketika dia menyampaikan firman Allah dia berkata bahwa di kota Tegal di mana dia ada. Anak-anak muda kalau sudah ibadah youth Minggu tidak ibadah. Saya sampaikan di sini tidak. Sejak kecil mereka sudah dibiasakan untuk ibadah raya. Walaupun hari Sabtu mereka ikut youth, hari Minggu tetap mereka ibadah. Satu kehidupan saudaraku yang membanggakan saya sebagai seorang gembala. Nah kalau kita bicara tunas remaja saudaraku. Seorang pembimbing, seorang koordinator, seorang ketua youth, ketua tunas remaja saudaraku. Kita tahu Ibu Lalan. Saya bangga dengan beliau, dengan Ibu Lalan. Mengapa saudaraku? Karena dia rindu untuk anak-anak tunas remaja mengenal akan Tuhan. Oleh karena itu dalam ibadah tunas remaja, saudaraku, mereka selain ibadah-ibadah biasa memuji Tuhan dan sebagainya, dan diselingi saudaraku dengan acara-acara yang lain, mereka dibekali dengan firman Allah. Mereka diajar saudaraku antikris, mereka diajar tentang peta zaman, akhir zaman dan sebagainya. Itu bekal untuk mereka. Maaf kata saudaraku, mungkin keberadaan mereka secara tunas remaja saudaraku, secara usia mungkin baru umur belasan. Tetapi secara pengetahuan pengenalan akan Tuhan, maaf kata mungkin di antara mereka ada yang lebih daripada jemaat-jemaat umum. Pengenalan akan Tuhan. Dididik saudaraku sejak kecil, dibawa kepada Tuhan. Jangan biarkan mereka saudara kasih Tuhan bermain-main di rumah dengan segala sesuatunya. Ajar mereka. Alkitab selalu berkata bahwa ajar anak-anakmu membicarakan firman Allah. Ulangan pasal 6, baik pada waktu di perjalanan, baik pada waktu engkau makan, duduk di ruang tamu, maupun di pembaringan, saudaraku. Sekarang kita jujur, apa yang kita bekali anak-anak kita? Jujur, apa yang kita bekali hari-hari ini, saudaraku, dengan untuk anak-anak kita? Segala perangkat-perangkat, saudaraku, yang canggih yang ada. Gadget dan sebagainya, saudaraku. Itu yang kita bekali mereka. Sehingga jam-jam mereka saudaraku harusnya datang kepada Tuhan mereka sia-siakan. Karena siapa? Kita orang tua. Tidak menjadi imam dalam keluarga kita. Lalu kita jam ibadah saudaraku kita ganti. Kita membiasakan saudaraku anak-anak kita untuk tidak menjalankan fungsi mereka sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata engkau ibadah sedangkan kita tidak ibadah? Alkitab sudah berkata saudaraku memperingatkan bahwa akan terjadi kehancuran pengenalan akan Tuhan terhadap keluarga Kristen. Siapa yang Tuhan katakan yang bersalah pertama saudaraku? Orang tua. Gagal menjadi imam. Gagal menjadi contoh. Kisah Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya
dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Sampai di situ. Seorang perwira Italia bernama Cornelius. Alkitab menyaksikan bahwa ia adalah seorang yang saleh. Ia dan seisi keluarganya, seisi rumahnya takut akan Allah. Dan dia seorang yang selalu memberi untuk orang-orang Yahudi. Dan apa yang dia lakukan, saudaraku? Alkitab berkata segala sesuatu setiap orang yang ingin mencari Allah. Allah itu, saudaraku, penuh dengan perhatian. Dan apresiasi Allah terhadap Kornelius dan seisi rumahnya. Pada waktu yang Tuhan telah tetapkan, dikirimkan seorang malaikat dan berbicara kepada dia untuk mengirim orang menjemput Petrus. Dan singkat cerita, Petrus, saudaraku, dibawa ke rumah Kornelius. Dan di sana mereka berdua saling menceritakan tentang apa yang membuat mereka bertemu pada hari ini. Ayat 34. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Amin. Amin. Tidak mengenal bangsa apapun, tidak mengenal strata, tidak mengenal, saudaraku, siapapun adanya dia. Setiap orang, setiap bangsa yang mengamalkan kebenaran, yang takut akan Tuhan, itu berkenan. Nah, Kornelius, saudaraku, beserta seisi rumahnya, mereka orang yang takut akan Tuhan. Kornelius, saudaraku, berhasil menjadi seorang imam, mengajarkan kepada keluarganya, termasuk, saudaraku, hamba-hambanya, bujang-bujangnya, saudaraku. Semua yang dalam seisi rumahnya itu diajarkan untuk hidup takut akan Tuhan. Dan dia menjadi seorang imam, bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi seisi rumahnya. Dan seisi rumahnya pun, saudaraku, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Kornelius dan mereka melakukannya. Mengapa? Karena dia berhasil sebagai seorang imam. Dia berhasil menjadi seorang yang mengamalkan kebenaran. Apa yang dia ucapkan, saudaraku, itu yang dia lakukan. Dan kehidupannya menjadi contoh, menjadi teladan bagi seisi rumahnya. Seorang yang berhasil. Dan apresiasi Tuhan membawa dia mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dia hanya tahu sebatas Allah. Dia hanya tahu, saudaraku, sebatas Tuhan. Tapi, saudara, melalui kasih karunia Allah, maka dia dibawa kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Karena di dalam kolong langit tidak ada nama selain yang bisa memberikan kita jaminan keselamatan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, oleh karena itu dia dibawa dari pengenalan akan Allah menjadi mengenal siapa sesungguhnya Allah dan dalam siapa kita harus menyembah Allah itu, dalam nama Yesus. Dan apa yang dia terima? Apa yang dia terima? Kita baca. Bentar, saudaraku. Ya, saya baca ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang.
Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa, ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kornelius, saudaraku, bersama dengan seluruh isi rumahnya bertemu dengan Petrus. Dan mereka menerima pengenalan akan Tuhan secara pribadi, secara keluarga, secara seisi rumah yang ada. Dan setelah mereka mendengarkan firman Allah, maka ayat 44 berkata bahwa ketika sedang berkata, turunlah Roh Kudus, saudaraku. Dan mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Padahal mereka belum dibaptis dalam air. Pada umumnya, seseorang percaya lalu memberi diri dibaptis dalam air, baru dibaptis dalam Roh Kudus. Tetapi memang ada pengecualian, dan itu adalah otoritas Allah. Otoritas Yesus maksud saya. Karena orang yang dibaptis air, saudaraku, adalah hamba Tuhan yang membaptis. Tetapi seseorang untuk dibaptis Roh Kudus itu adalah Yesus yang membaptis, bukan hamba Tuhan. Nah, Kornelius ini, saudaraku, dia dibaptis dalam Roh. Lalu setelah dia dibaptis dalam Roh, saudaraku, dia tidak berkata, oh tidak perlu lagi baptisan air, tidak. Tetap, saudara kasih Tuhan, seseorang yang ingin melakukan kehendak Allah, dia harus melakukan baptisan air. Baptisan dalam air. Nah, setelah dia dibaptis Roh Kudus, saudaraku, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam air. Setelah mereka memberi diri mereka dibaptis dalam air, ayat yang ke-48 berkata, mereka meminta Petrus dan rekan-rekannya supaya tinggal beberapa hari lagi dengan mereka. Untuk apa? Untuk, saudaraku, mereka belajar lebih dalam lagi. Keberhasilan Kornelius, saudaraku, sebagai imam nyata. Dan dia ingin seisi rumahnya menerima pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya sebatas tahu tentang Allah. Tetapi, saudaraku, di dalam pribadi Yesus, firman itu dia tak ingin belajar lebih dalam lagi. Oleh karena itu, saudaraku, setelah dia dibaptis dalam Roh Kudus, dia dibaptis dalam air. Dan setelah dia dibaptis dalam air, saudaraku, dia berkata kepada Petrus untuk tinggal. Untuk apa? Mereka belajar. Mereka belajar. Dia berhasil jadi seorang imam. Dia berhasil juga jadi seorang contoh, teladan yang hidup. Berbeda dengan Ayub. Ayub, saudaraku, kita tahu semua. Dia gagal menjadi seorang imam. Dia gagal menjadi seorang contoh, teladan dalam keluarganya. Dia melupakan ajaran Tuhan. Bahwa anak-anak itu harus selalu dididik, selalu diajar, selalu dibicarakan tentang firman Allah. Dia hanya datang seorang diri kepada Allah. Membakar korban untuk menghapus dosa anak-anaknya. Melupakan ajaran Tuhan. Membiarkan istrinya, saudaraku, tidak bersekutu dengan Tuhan. Membiarkan anak-anaknya, saudaraku, menjalankan kehidupan mereka sebagai anak-anak muda. Pengkhotbah pasal 9 berkata bahwa, hai anak-anak muda, bebaskanlah matamu, bebaskanlah kehidupanmu dengan apa yang kau ingin lihat dan apa yang kau ingin lakukan. Tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang akan membalas segala perbuatanmu. Alkitab berkata,
anak-anak muda, bebaskan apa yang kau ingin lihat, apa yang kau ingin lakukan. Tapi ingat, ada Tuhan yang akan membalas segala apa yang kau lihat. Apa yang kau lihat dengan matamu? Apa yang kau perbuat dengan kedua belah tanganmu? Ayub gagal sebagai seorang imam. Dia melupakan ajaran Tuhan. Dia berkata dalam pasal 42, hanya kata orang saja aku tahu Tuhan. Padahal saudaraku, dia sama dengan Kornelius, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah. Tetapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia menganggap, menduga, mengira, saudaraku, berpandangan bahwa Allah itu setelah dia membakar korban itu, saudaraku, selesai sudah. Tidak akan ada hukuman. Alkitab berkata dosa dihapuskan, akibat dosa tetap ada. Daud, dosa dihapuskan. Ketika Nabi Nathan menegur dia, dia minta ampun. Dosa dihapuskan, tetapi akibat dosa dia harus tanggung. Absalom, saudaraku, durhaka pada dia, pemberontak, ingin kudeta kepada dia, bahkan sudah melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi hari ini kita diperhadapkan bahwa hidup kita itu bukan hanya menjalankan fungsi sebagai orang Kristen secara lahiriah, datang ibadah, bersekutu, saudara pulang. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kita akan hancur. Hosea sudah menubuatkan hal ini. Pengenalan akan Tuhan harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita baca ayatnya yang ke-5. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Kalau berdoa jangan bertele-tele. Kalau berdoa, saudaraku, jangan kita merampas kewajiban orang dalam berdoa. Kalau kita dipanggil setiap minggu, saudaraku, di warta jemaat ada doa buka, doa pembukaan Bapak atau Ibu, doa firman Bapak atau Ibu. Kalau kita diberikan tugas, dipercayakan untuk berdoa, saudaraku, doa pembukaan, ya kita berdoa untuk pembukaan, mengurapi WL, singers yang ada, pemain musik yang ada, asyir, pemerhati, kolektan, saudaraku, itu doa kita. Tapi doa firman jangan didoakan. Kan nanti ada gilirannya orang yang mau berdoa untuk firman. Betul? Nah, kalau sudah dibawakan oleh orang yang berdoa pembukaan, saudaraku, apalagi yang mau didoakan? Itu yang dikatakan bertele-tele, berkepanjangan. Jadi saudara, kalau kita diberikan tugas untuk berdoa pembukaan, doakan saja yang ada dalam acara pembukaan itu. Nanti yang berdoa firman Allah juga jangan mengulang. Tuhan merapilah
lagi WL, berlatih lagi single, ada pemain musik. Jangan, saudara berdoa untuk doa firman. Doakan saja firman Tuhan yang dia akan diberitakan, hamba Tuhan yang akan memberitakan firman. Dan jemaat juga perlu didoakan agar mereka memiliki tanah hati dan membuka hati mereka untuk menerima taburan firman Allah. Mengapa kita perlu berdoakan dua-duanya? Semua yang terlibat, firman Allah yang turun dari Allah atas hamba Tuhan yang dipakai Tuhan berbicara, dan firman itu disampaikan kepada jemaat, saudaraku. Dan kalau jemaat itu mempunyai tanah hati, saudaraku, yang tertutup, yang penuh dengan segala intrik-intrik, saudaraku, kesakit hati, kecewa dan sebagainya, maka firman itu akan kembali tidak menjadi berkat. Oleh karena itu perlu didoakan adalah orang-orang juga yang mendengarkan firman Allah. Jadi yang didoakan itu firman Allah dari logos menjadi rema, agar hamba Tuhan yang memberitakan saudaraku mendapatkan rema dari firman Allah itu. Dan firman Allah yang bukan lagi logos tapi rema, bukan perkataan tetapi kuasa, saudaraku, sampai kepada jemaat, dan jemaat sudah dibajak tanah hatinya sama Tuhan. Dengan puji-pujian tadi, menerima taburan firman Allah, dan mereka mendapat berkat daripada firman Allah tersebut. Bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan, saudaraku, kita perlukan. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan pengenalan akan Tuhan, saudaraku? Melalui firman, melalui doa, saudaraku. Doa yang berarti tugas berdoa. Doa pembukaan, saudaraku, rapi semua, membawa sehingga WL, saudaraku, sehingga membajak tanah hati dengan pujian, siap ditaburi dengan firman Allah, saudaraku. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa di dalam pujian ada kuasa Allah. Di dalam pujian, saudaraku, ada pelepasan yang Tuhan akan berikan. Ada pernyataan-pernyataan, saudaraku, melalui puji-pujian yang ada. Nah, mari fungsi kita masing-masing dalam berdoa kita harus tahu, sehingga doa kita, saudaraku, tidak sampai ditiup angin mubazir, tidak ada sesuatu yang mengenal. Kita harus ingat dan harus kita ketahui, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan pasti mencapai sasaran, dan ada sasaran yang Tuhan inginkan. Haleluya. Jadi orang Kristen, kita harus tahu, kita berdoa pun, saudaraku, ada sasaran, ada poin, ada isi. Jangan orang lain punya kalau kita bawakan, apalagi yang dia mau doakan. Ini bukan doa siapa, saudaraku, bukan doa rantai, bukan doa seperti Lukas 18, bukan. Ini doa dalam ibadah. Nah, kita kembali pengenalan akan Tuhan melalui doa. Melalui doa, saudara. Karena ayat yang ke-8 berkata, Tuhan tahu apa yang kita mau doakan. Amin. Tuhan tahu, saudara, apa yang kita perlukan. Tuhan tahu. Nah, untuk kita menerima apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, saudara, dalam hidup kita ini, maka kita harus mendasari dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Ayat 32. Matius 6 ayat 32. Saya baca ayatnya yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Amin. Tuhan kita, saudaraku, Bapa kita tahu apa yang kita perlukan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan sekali Tuhan, mari dalam hidup kita, kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita tahu isi hati Dia sebagai Bapa. Bapak mana yang membiarkan anak-anaknya seru? Tidak ada. Kecuali bapaknya Iqbal. Mana ada, saudara? Tapi ada ternyata dalam dunia ini sekarang, saudara, di akhir zaman ini ada ternyata. Tapi mari, saudara, kasih Tuhan. Itu di luar, ini kita bicara di dalam.
dasari doa-doa kita untuk kita mencapai sesuatu yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Makan, minum, sandal, papan, rumah. Bapak kita tahu apa yang kita butuhkan semuanya itu. Amin. Tapi mari kita dasari dengan pengenalan akan Tuhan. Nah, bagaimana sebab kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi? Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dulu kerajaan Allah. Loh, kan kerajaan Allah soal makan dan minum? Tidak. Roma 14 berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal apa? Kebenaran. Matius 6 ayat 33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Damai, sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Surat Korintus berkata, kerajaan Allah itu bukan perkataan, bukan word, bukan logos, bukan apa yang tertera secara hurufiah di Alkitab, tetapi soal kuasa, soal rema. Oleh karena itu, kalau dalam ibadah kita harus menerima rema. Untuk kita mengenal Tuhan, kita harus memiliki rema, firman yang diurapi dari logos menjadi rema. Nah, kalau kita memiliki semua itu, berarti kita sedang berjalan menuju kepada pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Dan kalau kita selalu mencapai pengenalan akan Tuhan, maka apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, Bapa kita tahu dan Dia akan menambahkannya kepada kita. Haleluya. Jangan secara lahiriah kita mencari Tuhan, dan jangan karena hal-hal yang lahiriah juga kita mencari Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 17, dalam Kisah Rasul pasal 17, Paulus pernah menjumpai orang-orang di Athena, orang-orang yang religius, orang-orang yang begitu memperhatikan ibadah mereka, mempersembahkan saudaraku kepada Allah. Tetapi kita baca ayatnya yang ke-22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Dia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Amin. Mari saudaraku, jangan seperti orang-orang di Athena, mencari Allah, menyembah kepada Allah, tapi saudaraku dengan catatan Allah yang tidak kami kenal. Paulus menyatakan yang tidak kamu kenal itulah yang kami beritakan kepadamu. Dia yang menjadikan langit dan bumi, Dia yang memberikan nafas kehidupan, Dia yang menjadikan segala sesuatunya, Dia yang memberikan segala sesuatunya, dan Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dari satu orang dikatakan, maka Dia menjadikan seluruh muka bumi ini dengan semua penghuni yang ada. Dan Dialah Allah. Allah yang bukan meminta-minta. Allah saudaraku bukan harus dipelihara, bukan harus saudaraku diberikan sesuatu.
tetapi dialah Allah yang memberikan segala sesuatu. Amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dan ingat, di dalam Dia kita ada. Haleluya. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak. Percayalah, mengenal akan Tuhan, maka segala kehidupanmu akan Tuhan bedakan. Amin. Ada perbedaan antara orang yang menjadi Kristen lahiriah dengan Kristen yang rohani. Ada perbedaan antara orang Kristen yang tidak mengenal Allah dengan Kristen yang mengenal Allah. Kita sudah belajar dua hal. Sebagai seorang imam, kita mempunyai tanggung jawab membawa anak-anak kita hidup di dalam Tuhan, mengenal Yesus secara pribadi. Di dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Di dalam Dia kita hidup, di dalam Dia kita bergerak, di dalam Dia kita ada. Karena Allah yang kita kenal adalah Allah yang mencukupi, bahkan menambahkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Amin. Mari, yang percaya silakan bangkit berdiri. Yang tidak yakin dan bimbang tetap duduk di tempat. Kita datang pada Tuhan.